Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan Mr. Fauzan dalam pembelajaran seni budaya, seni musik. Kali ini kita akan membahas tentang gaya bernyanyi lagu daerah atau gaya bernyanyi unisono lagu daerah, materi kelas 8 semester 1. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Mari kita ikuti video pembelajaran ini dengan baik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian lagu daerah dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja ciri-ciri dari lagu daerah dengan benar. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi ragam lagu daerah Nusantara. Yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisis fungsi dari lagu daerah bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah mempelajari tentang arti lirik dan makna lagu daerah setempat. Nah, di sini contohnya adalah Padang Wulan atau Gundul-Gundul Pacul. Oke, next. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dengan ide penciptaan berdasarkan atas budaya dan adat istiadat kelompok masyarakat sebagai warisan nilai luhur budaya setempat. Nah, di dalam lagu daerah itu terdapat apa saja? Bisa terdapat sebuah makna, pesan untuk masyarakat ataupun menggambarkan keadaan masyarakat setempat dan tentu saja menggunakan bahasa daerah setempat ya. Bahasa yang digunakan dalam lagu daerah adalah bahasa daerah setempat, di mana daerah itu. Misalnya, lagu di Jawa Tengah berarti menggunakan bahasa Jawa, sedangkan lagu daerah di Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Nah, lagu daerah mengambil tema kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Tujuan pemilihan tema tersebut agar lagu daerah lebih mudah dipahami oleh pendengar serta bisa diterima dalam berbagai macam kegiatan masyarakat. Menurut sifatnya, lagu daerah dibedakan menjadi dua, yaitu lagu rakyat dan lagu klasik. Lagu rakyat merupakan lagu yang berasal dari rakyat di suatu daerah tertentu. Nah, lagu rakyat ini secara umum disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya. Ya, lagu rakyat ini terdapat pada masyarakat biasa. Contohnya, lagu untuk kematian, pernikahan, berlayar, berladang, menenun, dan lain sebagainya. Kemudian adapun lagu klasik merupakan suatu lagu yang dikembangkan di pusat pemerintahan rakyat lama seperti ibu kota kerajaan maupun kesultanan. Nah, intinya lagu daerah itu jenisnya ada lagu yang bersifat merakyat dan ada yang digunakan pada kerajaan. Apa saja ciri-ciri dari lagu daerah? Nah, lagu daerah itu yang pertama adalah bersifat sederhana. Apanya yang sederhana? Dari nadanya, bisa juga syairnya atau liriknya ya. Karena lirik lagunya pendek, disebut sederhana. Supaya apa? Mudah diterima masyarakat. Kemudian yang kedua, lagu daerah itu jarang diketahui penciptanya. Kenapa begitu? Lagu daerah itu bersifat anonim karena tidak tertulis. Anonim itu apa? Tidak diketahui penciptanya. Karena lagu daerah pada zaman dahulu diciptakan oleh kelompok masyarakat sebagai bagian dari budaya daerah tersebut. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu adalah turun-temurun atau diwariskan. Lagu daerah sudah ada sejak zaman dahulu,
Ya, lagu daerah setempat terus diturunkan dari generasi ke generasi karena memiliki pesan yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Yang terakhir, bersifat kedaerahan. Lirik lagu daerah setempat sesuai dengan daerah atau dialek setempat yang bersifat lokal. Iringan lagu daerah pun menggunakan alat musik tradisional setempat dan menjadi ciri khas. Misalnya, lagu daerah di Jawa Tengah pasti menggunakan alat musik gamelan. Sedangkan untuk lagu daerah dari Jawa Barat kebanyakan menggunakan alat musik yang digoyangkan, yaitu menggunakan angklung. Nah, itu perbedaannya. Kemudian itu dari alat musiknya ya. Nah, secara bahasa tadi sudah sedikit saya singgung, kalau di daerah Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Jadi lagunya juga menggunakan bahasa Sunda. Misalnya, bubui bulan, sang rengeng sang. Nah, itu bukan bahasa Jawa ya. Nah, kalau bahasa Jawa bagaimana? Misalnya, suwe ora jamu, jamu godong telo. Nah, itu ya. Dari bahasa saja sudah mencirikan atau menghaskan, mengkhususkan dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Nah, mari kita sedikit membahas tentang ragam lagu daerah Nusantara. Lagu daerah di Jawa Tengah, contohnya adalah Padang Wulan, Suara Jamu, Lir Ilir. Dan sebenarnya masih banyak lagi seperti Mentok-Mentok, terus ada Perahu Layar, Gundul-Gundul Pacul ya. Nah, di Jawa Barat, contoh lagu daerah adalah Manuk Dadali dan Bubui Bulan. Kemudian kalau di Papua contohnya apa? Contohnya ada lagu Apuse dan Yamko Rambe Yamko. Nah, siapa yang tahu lagu Apuse? Bagaimana lagunya? Apuse kokondao ya rabe sorendoreri. Nah, ya. Di DKI Jakarta itu beberapa contoh lagunya adalah Kicir-Kicir, Lancang Kuning, Ondel-Ondel, Dayung Sampan, dan Keroncong Kemayoran. Kemudian di daerah Aceh juga ada lagu daerah namanya Bungong Jumpa. Di Sumatera ada Alusiau, Ayan Dem Lapeh, dan Injit-Injit Semut. Dan tentu saja di daerah-daerah yang lainnya juga terdapat lagu daerah juga yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, karena saking banyaknya. Nah, mari kita simak gambar ini anak-anak. Apakah kalian tahu permainan apa ini? Ini namanya adalah permainan cublak-cublak suweng. Nah, cublak-cublak suweng itu merupakan salah satu lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Lalu sebenarnya fungsi lagu daerah itu apa ya? Apakah hanya untuk bermain saja? Ya, di situ kan digambarkan lagu daerah digunakan untuk sarana bermain. Apakah lagu daerah itu hanya digunakan untuk bermain saja ataukah bagaimana? Fungsi dari lagu daerah yang pertama adalah sebagai sarana edukasi. Apa itu? Sarana untuk mendidik anak cucu. Maksudnya bagaimana? Nah, bagaimana caranya mendidik anak cucu kita dengan baik? Yaitu salah satunya adalah dengan bernyanyi dengan lagu daerah yang ada di daerah kita. Contohnya apa? Lagu Gundul-Gundul Pacul, Cublak-Cublak Suweng,
suwe ora jamu. Nah, itu yang ada di Jawa Tengah. Nah, di daerah lain apakah ada? Tentu saja ada. Contohnya ampar-ampar pisang, asalnya dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada anak kambing saya, asalnya dari NTT, dan lagu apuse dari Papua. Fungsi lagu daerah yang kedua adalah sarana upacara adat. Nah, upacara adat itu apa? Upacara yang dilaksanakan di setiap daerah-daerah setempat atau daerah tertentu, ya. Digunakan pada upacara adat pada masyarakat tertentu. Jadi di masing-masing daerah itu memiliki upacara adat yang bermacam-macam. Nah, contohnya di sini ada sebuah contoh adalah di daerah Aceh itu ada upacara adat turun tanah. Di situ pada saat upacara itu menggunakan lagu daerah Bong Jompa, Lembah Alas, dan Aceh Lon Sayang. Ketika upacara adat, lagu tersebut dinyanyikan. Nah, yang ketiga, media hiburan dan bermain. Nah, tadi kita sudah lihat contohnya, ya. Lagu daerah yang digunakan untuk bermain, ya. Lagu-lagu rakyat atau folk song. Itu contohnya adalah Cublak-Cublak Suweng, dan masih ada lagi yaitu ampar-ampar pisang, ya. Jadi dulu pada zaman dahulu sebelum ada teknologi itu anak-anak bermain dengan bernyanyi lagu daerah, ya. Digunakan sebagai media bermain anak-anak yang hidup pada zaman dahulu. Fungsi berikutnya dari lagu daerah adalah yang pertama, sebagai pengiring tarian atau pertunjukan. Contoh tarian adat dari Jawa Tengah adalah tari serimpi, ya, diiringi oleh lagu daerah dengan alat musik gamelan. Selain itu, lagu daerah juga dapat berfungsi untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit, ya, ketoprak, ludruk, dan lain-lain. Itu, ya. Jadi, pertunjukan daerah itu bermacam-macam. Kemudian yang berikutnya, media penerangan. Maksudnya penerangan itu apa? Menjelaskan atau membantu menjelaskan sebuah kegiatan. Misalnya, iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat itu sering menggunakan lagu daerah sebagai lagunya, ya. Selain iklan, lagu daerah juga digunakan untuk media pemilu, imunisasi, dan bahkan ceramah keagamaan. Biasanya kalau ada pengajian pasti terkadang ada yang sambil menyanyi. Nah, misalnya lagu lir-ilir. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah media komunikasi. Maksudnya komunikasi apa? Komunikasi antara penyanyi dengan pendengarnya. Nah, lagu daerah melalui pertunjukan musik di sebuah daerah menjadi media komunikasi secara tidak langsung antara penyanyi lagu daerah tersebut dengan pendengarnya, ya. Jadi ketika seseorang bernyanyi lagu daerah dan mengekspresikan lagu daerah kepada pendengar, itu sedang berkomunikasi secara tidak langsung. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sarana mencari nafkah. Lagu daerah dinyanyikan di sebuah pertunjukan adat untuk mendapat penghasilan demi menyambung hidup, ya. Di beberapa daerah juga pasti ada yang seperti ini. Nah, ini contohnya adalah tari Bali, ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kali ini kita akan membahas arti lirik dan makna dari lagu daerah. Nah, sebelum kita membahas itu, mari kita
jelaskan dulu, mari kita diskusikan dulu. Mengapa kita wajib mempelajari dan melestarikan lagu daerah setempat? Apakah kalian tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah sebagai warga Indonesia yang memiliki kebudayaan yang sangat banyak ya, yang ada di Indonesia, terutama kita sebagai orang Jawa ya, kita pasti punya kebudayaan tradisional dan saya yakin anak-anak atau semuanya mengenal berbagai macam kebudayaan ya. Kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari dan bisa kita nikmati. Dan sebenarnya lagu daerah ya itu merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia yang harus kita lestarikan. Kenapa? Karena mempunyai makna atau syarat makna yang baik untuk mendidik generasi-generasi kita. Makanya kita wajib mempelajari dan melestarikan lagu-lagu daerah setempat. Nah, mari kita sedikit membahas tentang arti lirik dan makna lagu dari lagu daerah ya. Di sini ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Siapa yang bisa menyanyikan nadanya? Mari kita menyanyi bersama-sama. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan, nyunggi, nyunggi, wakul, kul, gembelengan, wakul, glempang, sekane, dadi sak latar. Wakul, glempang, sekane, dadi sak latar. Nah, itu ya. Lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Lagunya sangat singkat, sangat pendek. Ya. Apakah kalian tahu artinya anak-anak semua? Tahu maksud dari lagu tersebut? Ya, di situ di bawahnya sudah ada arti ya. Sudah ada terjemahan di bahasa Indonesia ya. Gundul-gundul pacul. Ya. Gundul-gundul pacul. Wong gundul membawa cangkul. Gembelengan. Gembelengan itu sembrono atau sombong. Ya, digambarkan seseorang yang membawa cangkul dan berjalan dengan sombongnya. Ya. Kemudian dia itu membawa wakul, membawa bakul. Bakul itu apa? Bakul itu tempat nasi di atas kepalanya ya. Membawa bakul di atas kepalanya dengan sembrono. Jadinya dia berjalan terguling jatuh, kemudian wakulnya atau bakul tempat nasinya itu tumpah ya. Jadi nasi yang dia bawa itu tumpah. Segane dadi sak latar. Tumpah sehalaman, satu halaman itu tumpah, nasinya tumpah semua, bakulnya terguling, nasinya tumpah sehalaman. Nah, menurut kalian apakah makna lagu dari Gundul-Gundul Pacul hanyalah tentang orang gundul yang membawa cangkul? Gundul-Gundul Pacul itu memiliki lirik yang sangat bermakna secara garis besar. Setiap lirik yang ada di dalam lagu tersebut memiliki nasihat terhadap para pemimpin agar bisa senantiasa amanah dalam menjalankan jabatannya serta menyetarakan rakyat. Sebagaimana yang tersirat dalam satu potongan lirik lagu yang tadi disebutkan yaitu wakul nglempang segane dadi sak ratan. Artinya apabila seseorang pemimpin memiliki sifat angkuh dan semena-mena dan bersifat sombong, maka kekuasaan dan jabatannya yang mereka miliki akan mudah gugur atau gelempang dalam kurun waktu yang singkat, tidak lama ya. Jadi marilah kita
usaha untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang amanah ya. Kita memimpin siapa? Yang paling utama adalah kita memimpin diri kita sendiri. Setelah itu baru kita memimpin orang lain. Nah, jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya, dengan menyanyikan lagu daerah kita ikut serta dalam melestarikan kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia. Ya, kita melestarikan dengan cara bernyanyi, kita mengekspresikan lagu-lagu daerah yang ada di daerah kita, ya. Dengan banyaknya budaya-budaya yang ada di luar sana, ya. Marilah kita tetap mempelajari lagu-lagu daerah atau budaya-budaya kita supaya tidak punah dan diakui oleh negara lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.